Hai pendengar setia podcast Ideal. Hai calon pendengar setia podcast Ideal. Ideal di sini bakalan nemenin waktu santai kamu dengan berbagai obrolan. Stay tune di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Bosen home decor gitu-gitu aja? Saatnya mengisi ruang Anda dengan produk berkualitas dari Toko Keluarga 2020. Kami menyediakan berbagai produk home decor kerajinan tangan lokal dengan harga yang terjangkau. Atau Anda ingin membeli tudung saji berbahan rotan yang berkualitas, pastinya di Toko Keluarga 2020 menjamin Anda mendapatkan produk idaman. Mari mampir ke galeri kami di Pusat Kerajinan Rotan, Pasar Kedebing, Kemukimanku, Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar. Atau bisa hubungi juga ke nomor admin 0821 60 20 1355. Cuy, pada tahu belum tentang Anchor? Anchor? Sini deh, Ideal kasih tahu. Jadi gini, Anchor itu aplikasi yang bisa kita pakai untuk memproduksi konten podcast. Anchor juga udah nyediain fasilitas distribusinya loh, dan lengkap. Nanti konten podcast kamu bisa diakses di berbagai platform. Contohnya itu kayak Spotify, terus Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak platform lainnya yang nggak mungkin Haidil sebut satu-satu. Terus ini nih yang lebih menarik, kamu bakalan cuan dengan terima iklan dari podcast. Mantap kan? Ayo tunggu apa lagi? Buruan download aplikasinya. Eits, jangan lupa share ke teman-temanmu juga ya. Oke. Mungkin kita sering atau pernah mendengar ungkapan kata bodoh atau bodoh, bodoh ke, atau dalam dialek Aceh, kah bangai, ya enggak? Bahkan mungkin kita pernah mengucapkan gitu kan, kata-kata yang tadi Ideal sebutin. Ungkapan ini emang nggak jarang sih kita temui gitu kan. Bahkan di rumah, di sekolah, biasanya tuh kata-kata bodoh diucapin untuk menggambarkan kondisi peserta didik, baik secara individu maupun berkelompok. Karena sering diucapkan di lingkungan pendidikan, maka bisa dipastikan yang mengucapkan kata-kata tersebut tidak lain daripada pendidik, yaitu guru. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang mengatakan demikian itu ada orang tua gitu ya. Seperti yang kita tahu lah gitu kan, orang tua kan pendidik utama bagi anaknya. Nah, jadi bahkan menjadi pertanyaan nih, pantas nggak sih kata bodoh kepada anak? Adakah dampak mengatakan perkataan negatif kepada anak? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Ya. Nah, jadi kata bodoh memiliki arti tidak lekas mengerti, ya, terus tidak mudah tahu atau tidak dapat mengerjakan dan sebagainya lah. Jadi kata bodoh ini artinya itu punya arti yang negatif, teman-teman. Terus bodoh juga berarti tidak memiliki pengetahuan. Nah, ketika orang tua mengatakan kamu bodoh kepada anaknya, berarti orang tua berpandangan bahwa anaknya itu tidak lekas mengerti. Nah, nggak ngerti-ngerti dibilangin. Nah, terus tidak mudah tahu, tidak dapat mengerjakan, atau tidak memiliki pengetahuan. Nah, jadi itu maksudnya ya, pendengar podcast Ideal. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini, bodoh yang dimaksud itu adalah suatu keadaan di mana tidak bisa melakukan, tidak bisa mengerjakan, tidak bisa menjawab soal, atau tidak memiliki pengetahuan. Nah, faktanya
anak merupakan itu individu yang berada dalam taraf tidak bisa melakukan, tidak bisa mengerjakan apa yang dimintakan oleh orang tuanya atau tidak memiliki pengetahuan. Nah, jadi sebenarnya anak itu memang lagi di fasenya dia itu untuk tidak bisa mengerjakan gitu. Jadi memang yang namanya anak itu dia pasti sedang berada di fase tersebut. Nah, jadi dalam situasi di mana anak tidak bisa melakukan, tidak bisa mengerjakan sesuatu hal atau menjawab pertanyaan secara tepat, tidak jarang orang tua nih mengucapkan kekecewaannya atas situasi tersebut. Nah, jadi orang tua mengekspresikan kekecewaannya yaitu dengan melontarkan kata-kata seperti kamu bodoh, atau yang dialek Acehnya kah bangai gitu ya. Nah, jadi ada orang tua yang tidak merasa bersalah ketika mengatakan demikian. Nah, jadi kebanyakan ya orang tua atau siapapun ya, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa guru gitu, pendidik gitu, tidak punya rasa bersalah setelah melontarkan kata bodoh. Nah, padahal fenomena semacam ini pada umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan akan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kata-kata tersebut. Nah, jadi sebenarnya orang tua atau guru atau siapapun yang melontarkan kata bodoh, kamu bodoh, ini berawal dari orang tua tersebut, guru tersebut, atau orang tersebut, itu dia nggak tahu efek dari kata-kata yang dilontarkan. Ada juga karena telah ada kesepakatan sebelumnya dengan anak manakala mereka tidak bisa melakukan, tidak bisa mengerjakan, atau tidak bisa menjawab, maka mereka akan dikatakan bodoh. Nah, ada juga nih sebelumnya bikin kesepakatan dulu nih. Kalau misalnya nggak bisa jawab, dikatain bodoh gitu. Nah, ada ya gini ya. Nah, yang terakhir ini berhubungan dengan manajemen interaksi interpersonal dalam keluarga. Mungkin bagi sebagian keluarga ada cara komunikasi tersendiri gitu. Dan bagi mereka kata bodoh itu biasa aja gitu. Ada gitu kan. Nah, karena kali ini Aidil mau diskusi, ngobrol tentang kata bodoh secara general. Nah, jadi kita tinggalkan sesuatu yang khusus-khusus seperti ini. Oke, baik. Nah, jadi meski demikian, untuk menghindari kesan penghinaan terhadap anak, jadi diusulkan kepada orang tua untuk sebaiknya itu tidak menggunakan kata bodoh. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu apa aja gitu. Kenapa sih kata bodoh tuh lebih baik dihindari gitu. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman pendengar podcast Aidil dimanapun berada yang mungkin harus sudah pada tahu nih ya. Oke, nah yang pertama nih ya, anak jelas merupakan individu yang memang tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak dapat mengerjakan. Iya nggak? Anak-anak tuh memang lagi di fase itu. Terus atau tidak memiliki pengetahuan gitu. Namanya juga anak-anak gitu kan, lagi di fase mereka belajar. Nah, jadi memang sudah sangat sewajarnya mereka tidak punya pengetahuan tentang suatu hal. Nah, jadi sebenarnya ini pertimbangannya untuk menghindari kata bodoh. Nah, kalau anak lekas mengerti, mudah tahu, dapat mengerjakan, terus memiliki pengetahuan, ya mereka nggak butuh lagi yang namanya orang tua, nggak butuh lagi yang namanya guru, atau nggak butuh lagi yang namanya tutor untuk mengajarkan mereka atau memberikan mereka pengetahuan. Secara logika masuk sih ini, sebab mereka bisa belajar secara mandiri dan sama sekali tidak membutuhkan arahan dari siapapun gitu. Iya benar. Nah, jadi ini pertimbangan pertama. Nah, kita beralih ke pertimbangan kedua. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Benar, karena everybody is special, everybody is unique. Jadi mereka punya kemampuan masing-masing, punya kekurangan di suatu bidang,
bisa jadi dan sudah pasti punya kelebihan di bidang lainnya. Nah, jadi setiap anak itu spesial. Anak yang satu tidak sama dengan anak yang lain. Kalau ada anak yang minim dalam mata pelajaran matematika, fisika, atau ilmu-ilmu eksakta lainnya, belum tentu ia minim juga dalam mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa asing lainnya gitu ya. Nah, begitu pula mungkin ada anak yang maksimal dalam pelajaran eksakta tetapi belum tentu dia maksimal dalam mata pelajaran non eksakta. Nah, seperti yang sudah kita ceritakan tadi, teman-teman pendengar podcast Ideal semuanya, ya setiap anak tuh punya kelebihan dan kekurangan dan mereka punya bidang masing-masing. Jadi adalah tidak perlu mengatakan bodoh kepada anak hanya karena ia minim dalam mata pelajaran atau hal tertentu. Ya, ini pertimbangan kedua. Benar banget ya. Karena kalau misalnya kita menyamaratakan semua anak, kita menyamaratakan semua orang, ya nggak adil dong. Nggak usah jauh-jauh deh, kita coba bercermin ke diri kita. Pasti kita punya kelebihan di satu bidang dan punya kekurangan di bidang lainnya gitu. Pastinya kita ingin dihargai di bidang yang kita punya kelebihan, dan juga kita tidak mau sebodoh-bodohnya kita tentang suatu bidang, pasti kita juga tidak mau dikatain bodoh di bidang itu. Ya minimal kita tahu dasar-dasarnya saja lah. Nah, ini sangat penting karena pengaruhnya itu sangat-sangat buruk untuk mental si anak pastinya. Oke. Nah, dalam hal ini penulis sependapat dengan teori tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk yang dicetuskan oleh psikolog asal Amerika, nama beliau ada Howard Gardner, beliau menyatakan bahwa kecerdasan atau intelijensi tidak terdiri dari satu yang umum dan beberapa yang khusus, melainkan memang benar-benar ada beberapa intelijensi khusus yang mungkin yang masing-masing memiliki masing-masing mandiri, yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik, logika matematika, mathematical, ruang spesial, terus gerak tubuh, bodily kinesthetic, musik, terus antar pribadi, interpersonal, dan ke dalam diri, intrapersonal, serta kecerdasan tentang alam atau naturalistic intelligence. Nah, jadi teman-teman semua, kecerdasan itu tidak terdiri dari satu, ya. Kecerdasan itu bukan satu saja, tapi mereka itu banyak. Nah, inilah yang membuat kita menjadi makhluk yang paling sempurna bentuknya. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran juga Allah berfirman gitu ya, di mana kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Nah, ini bisa kita hubungkan gitu ya. Nah, pendapat dari seorang psikolog asal Amerika ini dan apa yang Aidil yakini, bahwa setiap manusia itu punya keunikan masing-masing gitu, diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. So intelijensi, salah satunya ya intelijensi kita itu berbeda-beda dan punya keunikan masing-masing gitu. Mulai dari tadi Aida sudah bacakan, ada kecerdasan bidang bahasa, bidang matematika, bidang ruang, gerak tubuh, bidang musik, bidang hubungan antar pribadi, berhubungan dengan orang lain, atau kecerdasan tentang alam. Nah, jadi setiap orang itu unik, tidak perlu menggunakan kata bodoh.
Nah, jadi sudah seharusnya orang tua mengetahui bahwa anak adalah individu yang tidak lekas mengerti gitu, tidak mudah tahu, tidak dapat mengerjakan, atau tidak memiliki pengetahuan, sehingga tidak lekas mengatakan bodoh gitu. Mohon maaf ya pendengar podcast Ideal dimanapun berada, kebetulan nge-record podcast um, bukunya Ideal tuh deket jalan raya. Jadi sebenarnya nge-recordnya itu udah mau tengah malam sih, tapi masih aja ada mobil atau motor yang berlalu lalang. Jadi mohon maaf, semoga tidak mengganggu, ya kali aja sedikit mengganggu, tapi semoga nggak terlalu ini ya mengganggu pendengaran teman-teman podcast Ideal dimanapun berada. Ya. Nah jadi mengapa sebaiknya tidak mengatakan anak bodoh dengan kata bodoh? Nah, ada beberapa alasan. Nah, jadi alasan yang pertama itu, teman-teman, itu karena anak sering berada di fase pertumbuhan, benar, dan perkembangan, ya benar, baik secara psikis maupun fisik. Nah, mereka lagi di masa perkembangan psikis dan fisik. Pada tahap ini anak memerlukan hal-hal yang bersifat konstruktif dan berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian mereka. Nah, coba bayangin gitu ya. Anak lagi di fase dia bertumbuh, dia membentuk karakter diri, tapi di apa ya? Bisa dibilang dikotori atau diganggu dengan kata bodoh. Coba bayangin efeknya itu kan untuk kesehatan mental mereka. Efeknya itu untuk sangat-sangat berpengaruh ke perilaku mereka di masa depan pastinya. Jadi kalau misalnya kata bodoh masih dengan gampang kita lontarkan, gak sanggup pikir lagi. Di mana pengetahuan kita gitu tentang efek dari kata bodoh tadi. Oke, kita beralih ke yang kedua. Karena sebagai individu yang sedang bertumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan, anak memiliki emosi yang tidak stabil, betul. Ya, anak-anak mereka kan masih di masa yang labil, jadi emosinya juga naik turun, moodnya juga naik turun. Jadi sudah sebaiknya ya dihindari kata bodoh karena mereka akan merasa tidak berharga atau memvonis dirinya atau melabel dirinya dengan kata bodoh dan tidak lepas sampai mereka dewasa, kan bahaya itu ya. Mereka akan dengan mudah kehilangan semangat. Nah, jadi karena kan up and down gitu kan semangat mereka, jadi mudah gitu kehilangan semangat dan rasa percaya diri. Nah, ini penting nih bagi pendidik. Tujuan adanya pendidik itu yang nggak bisa digantikan dengan apapun adalah menumbuhkan rasa percaya diri dari mereka, dari anak-anak, sehingga kalau misalnya peran ini diganti dengan menekan percaya diri, waduh, rusak deh perannya pokoknya. Manakala mendapat label yang kontraproduktif dan dengan dengan pertumbuhan dan perkembangan emosi mereka, bukan tidak mungkin akan berdampak pada terganggunya kondisi emosi mereka, benar. Nah, jadi akan sangat berpengaruh ke emosi mereka yang tidak stabil. Nah, karena dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, anak sedang berupaya membangun konsep diri, ya benar, self concept. Jadi mereka masih mencari jati diri, membentuk karakter diri. Jadi kalau misalnya terbentuk karakter bodoh, terbentuk karakter tidak semangat, ini sangat-sangat disayangkan. Apabila informasi yang mereka terima dari luar bersifat negatif, maka konsep diri mereka pun cenderung negatif. Jarang ditemui anak yang mampu menunjukkan tindakan yang berlawanan arah dengan tanggapan negatif yang ditunjukkan kepada mereka. Jarang.
dari 1000 ada satu, dari sekian banyak ada 1, 2, 3 lah yang mampu mengolah emosi negatif dari orang lain yang menyatakan mereka bodoh menjadi energi positif. Nah, kebanyakan, mereka kesulitan menemukan atau membuktikan dirinya tidak bodoh meskipun dikatakan bodoh. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya sudah di label, mereka kesulitan untuk keluar dari label itu. Apalagi kalau proses pelabelan itu di depan khalayak ramai gitu. Akan lebih sulit lagi bagi si anak yang menerima label tersebut gitu. Nah, jadi tolong untuk orang tua, guru atau pendidik atau calon orang tua atau kita nih, siapapun kalian yang dengerin podcast Ideal, kapanpun dimanapun kalian berada, hindari kata bodoh gitu. Minimal kalian sudah punya andil atau punya peran untuk menyelamatkan kesehatan mental seseorang gitu. Oke, nah selanjutnya juga ada alasan bahwa karena anak dapat atau bisa saja mempercayai atau menyetujui perkataan kamu bodoh yang disematkan pendidik kepadanya. Benar nggak sih? Karena itu tadi dia sedang membentuk karakter diri. Kalau yang terbentuk adalah kamu bodoh, kasihan dong. Nah, jadi tolong dihindari sepanjang pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Jadi selama ia bertumbuh, dia berkembang, dia bersosialisasi dengan orang lain, dia akan mempercayai kata kamu bodoh tadi. Nah, bahkan mungkin sepanjang hidupnya ia akan menganggap dirinya bodoh. Waduh, bahaya banget. Nah, karena maksud kehadiran orang tua, pendidik dalam kehidupan anak itu tidak untuk menyematkan label bodoh kepada anak. Orang tua itu hadir itu untuk memberdaya, orang tua, guru, pendidik untuk memberdaya segala potensi anak yang tentu saja bermacam-macam gitu. Nah, jadi tujuan hadirnya kita di kehidupan orang lain itu bukan untuk melabelin orang bodoh, tapi tujuannya itu saling support. Nah, coba kita dikatain bodoh sama orang, kan kita pasti marah, ya nggak sih? Nah, jadi nggak ada salahnya kan kita menghindari kata bodoh tersebut gitu. Sebagaimana kita tidak mau dikatain bodoh gitu. Siapapun pendengar podcast Ideal dimanapun berada, coba sekarang kita mulai tolong belajar untuk menghindari mengatakan atau memberi label kepada orang lain dengan kata bodoh. Nah, pasti ketika 1, 2, 3 orang bisa menahan diri untuk mengatakan bodoh kepada orang lain, mungkin ya dunia akan lebih baik deh bagi kesehatan mental siapapun. Nah, bener nggak sih? Ini sebenarnya Ideal bikin konten podcast ini itu awalnya itu dari salah satu murid Ideal yang dia cerita ke Ideal. Nah, jadi dia cerita kalau dia dikatain bodoh sama gurunya. Dia belajar bahasa Jerman sama Ideal. Terus di sela-sela kami belajar, kami cerita-cerita lah biasa. Kalau misalnya udah selesai materi pasti ada sesi cerita-cerita gitu kan. Heredil mau cerita nih, namanya disamarin ya. Nah, karena ada siswa yang belajar di sekolah, ada siswa yang belajar privat, ada siswa yang belajarnya itu berkelompok juga sama
Hair Ideal. Nah jadi dia curhat gitu. Nah jadi dia curhatnya Hair Ideal dikatain bodoh sama guru. Pas dengarnya sedih gitu. Pas dengarnya itu sedih, kenapa? Maksudnya kalau emang bener bodoh nggak harus katain bodoh, nggak harus dia itu nggak harus dapat label bodoh gitu. Masih banyak kata-kata lain yang lebih positif gitu. Nah terus dia cerita kalau dia pengen masuk di kalau di sekolahan itu, di sekolahnya dia gitu ya, di sekolahnya dia itu pengen masuk salah satu ekstrakurikuler. Nah jadi si gurunya ini mau dia itu masuk ekstrakurikuler bidang guru tersebut gitu. Jadi singkat cerita gurunya maksa untuk kamu harus masuk ekskul ini ya gitu. Nah ini sebenarnya kan ceritanya atau masalahnya kan sepele gitu, sederhana aja sih. Seorang guru yang notabene punya latar belakang yang pengetahuan beliau ini sudah lebih banyak ketimbang siswa tadi, dan sudah tahu baik buruk mungkin ya gitu, bahwa kalau beliau tuh pengennya dia aktif di ekskul yang ini loh, yang beliau bimbing gitu. Sedangkan si anak dia lebih tertarik dengan ekskul bidang lain gitu. Ini konsepnya ekskul loh, bukan pelajaran wajib gitu. Jadi terus dia tetap milih untuk dia tetap konsisten dengan pilihannya gitu. Saya tetap mau sama ekskul yang ini gitu. Kebetulan diskusinya itu nggak cuman antara dua orang, antara satu murid dengan sang guru. Nah, begitulah ceritanya. Jadi di kelas gitu, mereka bilang mereka tuh lagi di kelas, terus sang gurunya maksa gitu harus masuk ke ekskulnya beliau. Nah, terus di depan orang rame si beliau ini, guru ini bilang bodoh kamu gitu. Nah, terus kan nggak tahu jawab apa nih, tapi yang bikin salutnya itu Ideal sama murid River Ideal itu dia tetap konsisten gitu sama pilihannya ya. Saya mau belajar, saya tertarik untuk belajar bidang ini gitu. Dia tetap konsisten dengan pilihan ekskulnya dia gitu. Itu pertama gitu. Tapi coba ayo kita kulik lagi, ayo kita zoom in apa zoom out nggak tahu ya. Kita lebih fokus ke keputusan sang guru untuk bilang kamu bodoh. Bilang kamu bodoh aja itu udah salah. Belum lagi bilang kamu bodohnya itu di depan orang rame, di depan murid-murid yang lain. Kebayang nggak sih kalau misalnya nih mindset si anak akan menganggap dirinya selalu bodoh. Satu. Yang kedua, pandangan teman-temannya terhadap si anak juga akan sangat berbeda dan berpengaruh ke perlakuan mereka di masa depan gitu. Hanya berawal dari kata bodoh dan keegoisan si pendidik tadi. Si yang katanya pendidik tadi yang harus ngikut
apa kata beliau gitu. Padahal kalau misalnya kita mau orang lain, apa istilahnya ya, kita mau orang lain mengikuti kita kan ada banyak cara, ada banyak pendekatan, apalagi pendekatannya kepada anak-anak gitu. Bukan dengan cara yang harus mengucilkan dia dengan kata bodoh, harus mempermalukan dia di depan orang lain gitu. Nah, jadi miris sih di era yang mengagung-agungkan kesehatan mental itu penting, kita masih lihat di kehidupan sehari-hari orang dengan gampangnya melontarkan kata bodoh dengan tanpa rasa bersalah dan bahkan di depan orang banyak gitu, di khalayak umum gitu. Seharusnya kan kalau misalnya keegoisan seperti itu terakhir kita pelihara lah istilahnya itu ya terakhir di TK. Ini dari seorang pendidik gitu. Nah, pendengar podcast Ideal kapanpun dimanapun berada, tujuan Ideal cerita, tujuan Ideal bikin konten kali ini tuh sebenarnya bukan hanya ngegibahin seorang pendidik gitu, tapi lebih kayak ke begitu dengar curhatan dari murid privat Ideal sedih gitu, terus caranya gimana ya ngenasihatin orang tua. Selain orang tua batu lagi, maksudnya ya egoisnya tuh tingkat dewa gitu. Nah jadi sangat-sangat nggak worth it kalau misalnya kita bersitegang dengan generasi yang memang sudah tidak mungkin diperbaiki. Nah salah satunya dengan media podcast, Ideal pengen generasi berikutnya gitu. Siapapun yang dengar podcast Ideal di lingkungan kalian, dia di mana. Oke, maaf tadi kepotong iklan rupanya. Kalian jangan bosan-bosan ya dengerin podcast Ideal. Kita di sini ngobrol santai walaupun misalnya ada isinya, ada ilmunya di sini karena tujuan Ideal bikin konten podcast tuh pengennya itu ada selalu nyebarin ilmu gitu. Kan ilmu itu luas gitu ya, baik itu ilmu tentang bidang yang Ideal pelajari seperti keuangan Islam atau bahasa Jerman atau tentang pendidikan atau tentang psikologi pendidikan, atau misalnya sesekali pengen cuman sekedar curhat aja, cerita aja, ngobrol cerita ya bebas gitu ya. Nah jadi teman-teman, tadi terakhir kita ngobrolin tentang ini ya, jadi ada seorang pendidik gitu. Nah, seorang pendidik yang egois ngatain muridnya itu bodoh di depan orang rame gitu. Nah, jadi itu buruk gitu. Nah, jadi pengennya teman-teman pendengar podcast Ideal kapanpun dimanapun berada, semoga di lingkungan kita semua, di circle kita semua, kita mulai aware dengan yang namanya kesehatan mental, dan juga kita juga bisa menahan diri untuk menggunakan kata bodoh, mengurangi penggunaan kata bodoh, karena nggak mungkin dihilangkan gitu kan. Kalau nggak ngapain kata bodoh itu ada. Mungkin bisa digunakan di hal positif lainnya gitu, tapi tidak untuk menjatuhkan mental orang lain gitu. Jadi gitu teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun, kapanpun kalian dengerin podcast Ideal, usahakan selalu hindari penggunaan kata bodoh kepada siapapun, apalagi orang-orang yang terdekat yang kalian sayang, orang-orang terkasih di circle
nomor satu pastinya. Nah, apalagi teman-teman yang berprofesi sebagai pendidik, yang calon pendidik juga penting untuk menghindari kata bodoh untuk siapapun. Iya, hitung-hitung kalau misalnya nggak sanggup bikin orang bahagia, nggak salahnya kan kita menahan diri untuk tidak membuat hari orang tersebut, harinya dia itu menjadi buruk seharian gara-gara kata bodoh kita. Coba bayangin kalau misalnya jumpanya pagi, terus kita katain orang itu bodoh. Bisa nggak dia ngelewatin satu hari berikut sampai sore, sampai malam itu? Bisa sih ngelewatinnya dengan dia menganggap dirinya bodoh, kecewa, sedih. Syukur-syukur nggak bunuh diri gitu kan. Nah jadi kalau misalnya nggak bisa bahagiain orang atau buat orang senang, ya minimal jangan buat orang bersedih gitu. Nah jadi gitulah teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun, kapanpun kalian dengar podcast ini, semoga ada ilmu yang bisa diambil dari podcast Ideal kali ini. Hindari kata bodoh. Bosen home decor gitu-gitu aja? Saatnya mengisi ruang Anda dengan produk berkualitas dari Toko Keluarga 2020. Kami menyediakan berbagai produk home decor kerajinan tangan lokal dengan harga yang terjangkau. Atau Anda ingin membeli tudung saji berbahan rotan yang berkualitas? Pastinya di Toko Keluarga 2020 menjamin Anda mendapatkan produk idaman. Mari mampir ke galeri kami di Pusat Kerajinan Rotan, Pasar Kedebing, Kemukimanku, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Atau bisa hubungi juga ke nomor admin 0821 60 20 1355. Gimana konten kali ini? Seru nggak? Makasih ya udah setia dengerin podcast Ideal. Tolong share juga ya ke teman-temanmu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean dari podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Halo, bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, wedas, pop art, portrait, hiasan foto berbingkai, dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @arapaint_, @arapaint_, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 089512